Terbukti. Jadi di Pulau Kalimantan ini di mana? Jadi situ ada orang alim, di mana? Jadi itu ada karamah, ada terlepas daripada juriat Datuk Kalampayan. Itu menyebar di Pulau Kalimantan ini. Apalagi kita di daerah Muntai, Barabai, nah ini Kalua, nah, Danau Panggang, semua kada lepas daripada juriat Datuk Kalampayan. Cuman ada yang nasabnya tak putus, dalam arti tak putus kada tercatat. Nah, wallahu alam bisawab, tapi tidak lepas karena janji dan doa Datuk Kalampayan. Orang yang mengamalkan ini, maka Allah akan jadikan orang yang alim. Makanya juriat Datuk Kalampayan diikat dengan nih, ikuti Datuk. Nah, kemudian Sesaman Al-Madani kan singkat aja nih. Bagaimana beliau kutub dua tanah suci Mekah, bagaimana beliau diberikan pangkat oleh Allah menjaga hadrat makam Rasulullah, luar biasa. Kutubul awan, di mana ada awan, di situ ada kemuliaan, keberkahan daripada Sesaman Al-Madani. Artinya di mana ada langit, berarti di situ ada keberkahan daripada Sesaman Al-Madani. Di ujung mana aja umat Rasulullah berdiam, tersambung lawan Sesaman Al-Madani. Asal paham. Nah itunya paham katanya aja. Jadi kalau masih aja berada di atas langit, berarti di bawah daripada hadrat Sesaman Al-Madani. Nah, luar biasa tuh Allah berikan pangkat Sesaman Al-Madani. Mulai beliau diangkat sampai ila yaumil kiamat, itu kada di Kalupang atau kayak bupati misalnya kan habis jabatan ampi, gubernur ampi. Kalau ini kada ada. Pokoknya sudah Allah mengangkat Abah Guru Sekompo, diangkat Allah menjadi Khalifatul Rasul Hazza Zaman. 200 tahun beliau menyandang. Baru 200 tahun yang akan datang ada gantinya, dan gantinya belum tentu di negeri kita. Jadi kalau ada jadi semasa zaman kita ini sampai 200 tahun yang akan datang, baru lagi Allah angkat seorang Khalifatul Rasul Hazza Zaman. Nah, luar biasa kan? Artinya itu kan sampai ila yaumil qiyamah kada tergantikan, cuman maksudnya diangkat lagi nih, ditambah lagi nih jumlahnya nih dari zaman ke zaman, dari zaman ke zaman. Lalu empat macam nih, mulai dari Datuk Kalampayan dididik sampai kepada anak-anak juriat beliau. Nah, kepada ulama-ulama yang mengikuti daripada beliau yang turun-temurun tadi, nah tanamkan di dalam hati, ucapkan jadi doa, tasdidkan di dalam hati, isi dengan makna, lakukan di dalam perbuatan, dan jadikan amal kebaikan. Nah, jadi kan kalau kita nih, kita jadi dosen kan menyampaikan tuh, artinya harus definisinya kan harus jelas. Nah, jadi artinya sesuai dengan disiplin ilmu. Nah, jadi kalau kita berdakwah lawan umat, nih, nah, baca nih. Nah, sudah dibaca, diandak di dalam hati nih, diandak dimaknai nih. Nah, dimaknai, kemudian lakukan dengan perbuatan dan jadikan amal kebaikan. Pertama, Allahumma firli ummati Sayyidina Muhammad. Nah, jangan ditinggal. Ini ya guru tulisannya, nah Allahumma firli ummati Muhammad. Nama nulis nih, ada bintang. Wah, dia masalahnya. Atau bukan orang kita ahli sunnah. Itu nah, itu aja. Kada salah, cuman akhlak dan adab tadi. Tuh. Kan kita banyak menemui di mana-mana ada orang membagi-bagi kadang-kadang ini keamalakan ya, doa Sesaman Al-Madani ya. Setelah kita lihat nah kada ada Sayyidinanya, oh berarti ini bukan ahli sunnah.
Nah, jadi kalau ahli sunnah maka ada ditambahi dengan disempurnakan dengan kalimat Sayyidina Muhammad. Nah, lalu ya Allah ya Tuhan ampuni umat Nabi Muhammad. Di mana aja kita meminta kakaknya kayaknya tetap kita doakan. Nah, lalu artinya apa? Bahwa umat Nabi Muhammad kadada masalah lawan kita. Inya menghina kita, inya mencaci maki kita, inya menjalimi kita, dah ampuni. Maknanya ya Allah ampuni umat Nabi Muhammad. Taruh di dalam hati bahwa kadada orang lain berdosa lawan kita. Karena kita sudah doakan supaya Allah ampuni, supaya Allah ampuni, supaya Allah ampuni. Nyaman lah kira-kira orang menghina kita tuh. Kita kadang membalaskan berat. Bagi orang awam nih, bagi orang yang ahlullah ini hinaan, cacian itu kan ada masalah. Karena memang kita orang hina. Yang mulia itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita tuh merasa duduk dihina, maka kita kan ada masalah. Dihina orang tuh ada masalah. Tuh. Ini pun iblis maka apa lu berlawan Jadi orang menghina seorang melawan sama jadi iblis berdua-duanya. Nah, orang mencaci maki sekali membalas 3 labihannya ke seorang. Nah, tak harap seorang ada orang. Tuh, itu penyakit. Itu penyakit. Nah. Baca, maknai, masukkan dalam hati, jadikan perbuatan dan jadikan amal kebaikan. Jadi lalu di mana aja membuat kebaikan terus, mendoakan orang mudahan diampuni Allah dosa. Ya Allah ampuni umat-umat Nabi Muhammad. Kemanakah kita? Kemanakah kita? Kemanakah kita? Itu aja yang kita pakai. Naik ke rumah siapa? Itu juga doa kita. Karena sesuatu yang sudah istiqamah, sesuatu yang sudah mendarah daging, itu kadang-kadang kalau dibaca lagi. Ulun mau ada jin di sini nalah, ulun harus coba bacaan tungkat ini nah. Sudah ulun katok-katok akan buka jinnya. Iya. Ulun di mantannya itu lah habis pengajian ada orang kesurupan mulai jam 2 malam sampai jam 4 siang. Ulun imbah asar kan acaranya tentu pas asar ulun keluar daripada masjid. Kami Islam juga aja. Artinya si Dayak nih. Anehnya kami ini Islam juga gue tolongi kami nah. Ini mulai jam 2 malam tadi nah sampai jam 2 siang sudah berapa tuh? 12 jam sampai jam 4 14 jam. Mamuk di rumah. Mbak ulun masuk kamu ke pintu baru sampai kamu ke pintu anak melompat orangnya tadi. Tapi karena banyak nama nangkapi kan, nah akhirnya imbang melihat melintok selesai sudah. Tinggalkan lagi, jinnya hilang sudah selesai itu urusannya. Amunnya jinnya kada keluar sampai esok malam pulang. Nah, padahal apa ada tungkat panarnya, tok dia masuk ke rumah selesai dah. Tuh, alhamdulillah. Nah, yang kedua, Allahumma arham ummat Sayyidina Muhammad. Di mana aja kita selalu dengan penuh kasih sayang. Melihat orang maksiat, kita sayangi. Gawiannya kita benci, tapi orangnya kita sayangi. Jangan kita melihat orang maksiat, kita hinakan. Jangan kita melihat orang maksiat, kita menghindar dan sebagainya. Kita kawani, kita sayangi. Ya. Jangan melihat orang maksiat. Awalnya ada kawan itu. Berarti kita merasa hebat. Berarti kita merasa lebih mulia. Nah, gawiannya kita benci, tapi wujudnya ciptaan Allahnya nih. Nah kita jangan benci. Karena doa kita Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad. Kasih sayangi umat-umat Nabi Muhammad.
Nah ini sesuai dengan nih awal daripada pertama Al-Fatihah. Ya, akan-akan bisa membaca. Anak ulun 3 tahun nih sudah bisa membacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini aja nah kita pakai nah kemana aja tuh selesai urusan sudah. Hendak melewati sungai ke perahu kadada misalnya, jukung kadada, kapal kadada, dan kita harus menyeberang ke sana. Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Bila jalan di atas laut, nyeberang, apa repotnya? Jadi ulun kan jalan-jalan ini telepon. Biar di mana guru? Sudah perbatasan Gunung Rambutan. Mbak Maghrib sampai ke sini, apa urusannya? Guru biar di mana? Masih di Palangkaraya. Acara di sini, insya Allah pokoknya nanggalan billah itu ada urusan. Nah tuh, nah, ulun mulai di Gunung Halat, mulai di Gunung Halat tuh, jam 3:30 subuh. Habib Muhsin Al-Haddad, Habib Abdul Qadir Al-Haddad, Habib Hamid Al-Idrus, banyak di mobil waktu itu kan. Nah, jadi Bib jalan, oh cocok bunyi sudah, cocok ini juga orang kebaikan, mama aku ini kan, kayaknya agak selamat juga cocok nih, itu orang bahari tuh kan. Nah, bujur dia cocok tuh. Kita bipai sembahyang subuh di rumah. Habib Muhsin, mana ada Ustaz Konain? 3:30 jam 3 lewat sudah ngopi-ngopi di Gunung Halat Samarinda. Hendak sudah subuh di Banjarbaru. Ya, mulai Gunung Halat jalan 10 tahun yang lalu jalan ya apa rusak kalau jalan banyak lubang dan sebagainya. Nah, pokoknya yakin Bipai kita sembahyang subuh di rumah di Banjarbaru. Udah. Kan ulun ini kalau ulun bermobil ulun kadang menyuruh orang, ulun menyupir seorang. Karena ulun berprinsip Rasulullah itu memimpin perang beliau di atas kuda sendiri. Nah, beliau jadi sepanjang kita ada dulu sampai ke Tuha juga beliau itu kalau orang yang pernah sekolah di Al-Falah tuh tahu Kiai Haji Iskandar. Nah, Kiai Haji Iskandar MA beliau. Nah, jadi waktu ulun amping majelis Presiden keluar di pondok, pengasuh Kepala Putri, Abuya, pian lanjutkan majelis malam Rabu, saya mau bebas. Nah, waktu itu Uja Habib Abu Bakar atas, muka sekumpul, Konain, tuh landa senulin, saya tiap malam tak pernah melihat ada cahaya di atas langit. Inti bikin majelis. Inti ini kada sayang, karena guru saya ini. Sayang, bebas. Ya inti bikin majelis. Guru tuh kada mau sih menyuruh tuh kada mau kamu buka majelis kada mau. Tapi kalau kamu sudah membuka majelis maka direstui beliau. Nah itu orang hati bujur juga lah. Kenapa? Ujar sih aku kada melihat cahaya ada. Kada melihat cahaya ada tiap malam kada melihat cahaya ada di landasan dulu. Sedangkan landasan dulu itu ada lapangan terbang. Nah kalau inti buka majelis aman pesawat karena jatuhan lagi. Kalau ada 2-3 tahun ada gugur pesawat, 2-3 tahun ada nangka bakar pesawat kan. Nah kayak apa kasihan kalau nih. Nah jadi harus ada buka majelis. Nah ini harus buka majelis. Nah kalau nyaman buka majelis awal Solo hari biasanya Minggu, Sabtu, Minggu, Senin puncaknya. Nah Selasa diambil kubah nih sore amun ulun kada boleh majelis kalau Rabu mau kalau mau berapa aja tiket boleh. Nah haul di mana pulang bila hari Selasa harus boleh. Dalam hati kayak ini harus besi bang saurang nih. Artinya nih kan artinya bila perlu kan berapa aja tiket boleh. Lalu akhirnya Abuya jalan. Dia pindah ke Golok, tontong olah rumah, lanjutkan majelis. Baik, Presiden. Supaya jangan ada majelis kita di landasan ini. Nah,
itu jadi makanya di daerah tuh harus ada majelis yang kayak kita di sini. Nah, pokoknya rutin nih kan, walaupun selama bulan sekali kan. Nah, alhamdulillah ini kan usah banyaknya kita nih inding-indingnya nih ulun sampaikan kan. Nah akhirnya apa? Setelah ulun tadi bermajelis kan, jadi ujar guru-guru kita nih lah. Nah, inti punya majelis atau inti hadir di tempat majelis dimanapun inti, baik itu majelis inti atau apakah majelis ikam atau ikam hadir di satu majelis, walaupun ada 2 orang di situ, namanya antara murid dan guru tadi, maka aku dan Rasulullah hadir di guru. Coba. Ulun tuh kada pernah berpikir, ulun kada pernah mendengar. Nah, tadi kan di wadah jikas, bos cinta tuh kan, Adisa. Kadang turun kita. Nah, pas sampai ke sini kan asrakal kan. Nah ulun turun kan asrakal kan. Kalau bang ulun tuh berencana kita bila asrakal ulun sampai. Karena memang asrakal Rasulullah datang. Nah berarti kan janji guru kan tepat tuh. Nah Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi anda minum nggak, anda makan nggak, anda nang ujar guru tadi betutoy nggak, bersalawat dulu, nyatakan tuh. Jadi jangan kada bersalawat. Pokoknya Bismillah tetap Bismillah, tapi tambahi dengan salawat atau salawat pada Allah ya Bismillah. Peringatakan tuh, apa aja nanti gawi. Itu karena mensyukuri bahwa jasad kita ini berasal daripada nur Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Roh kita dari nur Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita nggak makan, nggak minum, lalu bersalawat dahulu. Itu artinya orang yang bersyukur. Nah, nggak ada bisa bersyukur. Ini apa ada? Nah, Bismillah. Habis Bismillah itu apa? Apa aja dengan nama Allah. Apa aja karena Allah. Lillah, ilallah, minallah, biiznillah, bihaqillah. Jadi bertangga, jadi orang awam dulu. Lillahi ta'ala, lillahi ta'ala, lillahi ta'ala. Tiba tuh naik sedikit. Illallah. Bukan lagi karena lillah tadi, tapi karena Allah. Tadi lillahi ta'ala karena Allah, ini lillah. Dan Allah, betul-betul Allah. Setelah itu apa? Minallah, datang daripada Allah. Bihaqillah, haknya Allah. Nah jadi duduk tadi apa aja gawian, pada hakikatnya gawian Tuhan. Apa aja gawian Tuhan. Nah, lalu kita ini kada bisa protes lawan Tuhan. Ini kada berduit protes lawan Tuhan. Iya. Wani bana mamarotes lawan Tuhan tuh wani bana tuh nah. Kenapa? Karena merasa seorang bisa mengatur Tuhan. Ini masalahnya itu aja. Karena kada Bismillah tadi. Bismini yang dibawa. Nanti tumpangi Bismini, mogok di jalan. Kalau sampai tujuan. Tapi kalau bila sampai ilallah karena Allah. Minallah datang dari Allah. Bihakilah haknya Allah. Ulunnya ambil kunci apa namanya Danau Panggang. Ya, ulun ambil semua kunci-kunci ini sudah. Danau Panggang ulun ambil kuncinya. Kandangan ulun ambil kuncinya. Balimau ulun ambil kuncinya kan. Memang tugas ulun ambil kunci mau apa? Nama membuka kita, nama ambil kita kan. Biar kada tahu lah zaman Abah Guru Sekompol itu nah. Agak Abah Guru Sekompol di atas daripada makam wali-wali yang ada di muka bumi ini. Jadi kalau wali kutub itu meninggal, bingung Abah Guru nih, mandak selindang nih kemana? Meninggal wali kutub nih di muka bumi nih, bingung sih dengan mandak. Kemana menggantiakan nih? Apalagi nah wali-wali biasa aja, gampang pada sederhana mandeki. Tuh. Wali kutub tuh, sidin namandaki selendangnya. Jangan Abah Guru Sekompol, ada main-main. Sampai 200 tahun akan datang. Nanti pegang sini nih sampai 200 tahun yang akan datang. Baru sidin pensiun tuh guys.
Tuh, artinya pensiun mana lagi surat. Ini masih tugas kan, jadi Khalifah Rasul. Nah, jadi guru sekompol bisa bertajali kepada Guru Ahmad. Jahilnya Guru Ahmad, hakikatnya guru sekompol. Tuh. Ini kadang-kadang orang ini kan tak pandang jahilnya. Makanya kita tuh lawan guru kalah. Bila kita tuh bisi guru tuh. Nah kayak apa kalau kan kelakuan guru tuh biar dipandang kita ada bagus ujian kita tadi. Jangan kita pandang, nah baiknya aja kita ambil. Itu nih, sama kita bakawan nih lah. Nah bakawan lawan siapa kah? Bersahabat lawan siapa kah? Nah baiknya diingatakan. Nah ada bagusnya jangan kita ingatakan. Lawan belaki berbini kan juga sama. Oh bibinian. Diingatakan yang laki menyamani itu aja tuh terusan aman sudah itu aja. Ini hebatnya bibinian ya. Nah, bila mau mengatakan lakiku menyamani aku, selesai urusan sudah. Sama kita berkawan gitu. Jadi kan ada problem. Jadi selalu